Hai, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan melakukan sebuah investigasi finansial. Kita akan mencoba membongkar adanya rotasi modal besar-besaran yang tampaknya terjadi di luar radar kebanyakan investor. Kita akan menelusuri jejak arus modal institusional untuk memahami narasi apa yang sebenarnya sedang mereka bangun di balik layar. Anda pasti pernah melihat saham yang terlihat diam saja, sideways cukup lama. Lalu tiba-tiba harganya meledak. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar sebelum pergerakan besar itu dimulai? Mari kita mulai investigasinya. Investigasi ini dimulai dari sesuatu yang menarik. Serangkaian sinyal tidak biasa yang tertangkap oleh radar flow intel. Ini bukan sekadar anomali acak, tetapi petunjuk awal yang mengindikasikan adanya aktivitas yang terkoordinasi dari pemain besar di pasar. Sekarang mari kita lihat barang bukti pertama. Di layar ini terdapat beberapa saham dari sektor yang tampaknya tidak saling berhubungan, batu bara, energi, dan infrastruktur. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu flow score yang tinggi, disertai sinyal seperti stealth accumulation dan flow momentum. Inilah teka-teki pertama kita. Apa hubungan saham-saham ini? Dan mengapa institusi tampaknya mengumpulkan mereka secara diam-diam? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami arti dari sinyal-sinyal tersebut, karena petunjuk ini membawa kita langsung pada perilaku para pemain besar di pasar, yaitu institusi. Istilah pertama yang muncul adalah stealth accumulation, atau akumulasi diam-diam. Ini adalah fase di mana institusi membeli saham secara perlahan dan konsisten, menyerap suplai dari retail tanpa menarik perhatian pasar. Tujuannya sederhana, mengumpulkan posisi besar tanpa mendorong harga naik terlalu cepat. Fase ini sering menjadi bukti awal adanya minat serius dari institusi. Setelah fase ini biasanya muncul fase berikutnya yang disebut flow momentum. Di tahap ini, aliran modal mulai meningkat dan aktivitas pembelian menjadi lebih terkoordinasi serta lebih agresif. Jika stealth accumulation adalah fase mengumpulkan amunisi, maka flow momentum adalah saat institusi mulai mengarahkan strateginya. Jika kita rangkum, inilah playbook yang sering digunakan institusi. Stealth accumulation, lalu flow momentum, lalu flow ignition. Jika semua kondisi mendukung, fase terakhir ini dapat memicu ledakan pergerakan harga. Sekarang kita sudah memahami sinyal di level saham, namun pertanyaannya menjadi lebih besar. Apakah ini hanya kejadian acak pada beberapa saham saja, atau justru bagian dari gerakan pasar yang lebih luas? Mari kita zoom out dan melihat gambaran besarnya. Ketika kita melihat peta panas aliran sektor, terlihat sesuatu yang sangat jelas. Modal mengalir deras ke sektor komoditas dan energi, sementara sektor konsumer justru mengalami aliran dana keluar. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah rotasi sektor. Jejak pergerakan modalnya terlihat cukup jelas. Modal keluar dari sektor defensif, kemudian mengalir ke komoditas seperti batu bara dan nikel. Setelah itu rotasi berlanjut ke sektor energi, dan kemudian institusi mulai menguji saham-saham di sektor infrastruktur. Polanya sangat terstruktur dan menunjukkan adanya rotasi modal dalam skala besar. Sekarang kita sampai pada bagian paling krusial dari investigasi ini. Mengapa semua ini terjadi? Apa pendorong global di balik pergerakan modal tersebut? Jawabannya datang dari luar pasar saham, yaitu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Situasi ini menciptakan risiko gangguan pasokan energi global. Para pemain besar di pasar tidak menunggu sampai krisis benar-benar terjadi. Mereka merespons risikonya lebih dulu. Reaksi berantainya sebenarnya cukup sederhana. Konflik geopolitik meningkat, risiko gangguan pasokan energi meningkat, harga minyak berpotensi naik, dan harga komoditas ikut terdorong naik.
Akibatnya modal global mulai mencari tempat yang lebih aman dan menguntungkan, salah satunya negara pengekspor sumber daya seperti Indonesia. Untuk memahami besarnya risiko ini, lihat angka berikut. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan kecil saja di jalur sempit ini dapat memicu krisis energi global. Sekarang kita sudah mengumpulkan semua petunjuk. Mari kita rekonstruksi playbook institusi secara lengkap. Namun sebelum itu penting untuk mengingat prinsip dasar analisis flow intel. Harga tidak bergerak dengan sendirinya. Harga hanyalah akibat, sedangkan penyebabnya adalah pergerakan modal. Jika kita memahami prinsip ini, cara kita melihat pasar bisa berubah sepenuhnya. Semuanya sebenarnya saling terhubung. Dimulai dari katalis makro global yang memicu rotasi sektor. Institusi kemudian melakukan stealth accumulation pada saham-saham komoditas utama, lalu membangun flow momentum pada saham-saham terkait. Sebuah strategi yang dieksekusi dengan sangat rapi dari makro hingga ke saham individual. Investigasi kita memang selesai, tetapi cerita di pasar belum tentu berakhir. Daripada memberikan prediksi, lebih baik kita fokus pada indikator yang perlu dipantau. Anggap ini sebagai checklist Anda. Apakah flow score di sektor komoditas dan energi tetap tinggi? Apakah semakin banyak saham di sektor ini menunjukkan sinyal akumulasi? Apakah terjadi lonjakan volume yang signifikan? Dan tentu saja apakah harga komoditas global terus bergerak naik? Indikator-indikator inilah yang dapat memberi petunjuk apakah permainan besar ini masih berlangsung. Kita tutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Setelah melihat bagaimana jejak arus modal dapat mengungkap narasi pasar yang tersembunyi, mulai dari konflik geopolitik di belahan dunia lain hingga pergerakan saham individu, apakah ini mengubah cara Anda melihat pergerakan harga di pasar? Karena pada akhirnya memahami capital flow berarti mencoba memahami penyebab, bukan sekadar melihat akibatnya.